Karena Cici dan Koko untuk Cina di Malaysia itu hanya untuk orang terdekat saja. Misalnya betul-betul dia punya kakak, dia akan panggil Cici. Untuk Dan keluarga, untuk betul-betul dia family punya ya. apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiza Official sudah hadir di depan Anda untuk mengajak Anda semua yang lagi menonton video ini untuk nonton bareng bersama saya ya teman-teman. Karena ketika nonton bareng macam ini ya, pasti banyak hal yang kita akan ketahui, banyak pengalaman terutama bagi saya. Dan mungkin teman-teman ada yang mau request kepada saya, Cak, coba video ini jadikan program nonton bareng ya, Cak. Silahkan komentar di bawah ini, kasih linknya ataupun langsung hubungi Instagram saya, Cak Opek ya teman-teman. Kalau misalnya ada hal, oh ini di Malaysia ataupun di Singapura ataupun di Brunei, di Darussalam, ini kiranya Cak Opek ini harus tahu video macam ini, silahkan kasih tahu kepada saya. Nanti saya akan mereaction ataupun nonton bareng bersama teman-teman. Dan makanya bagi teman-teman itu yang sedang menonton video ini, bantu saya ya untuk selalu memberikan video-video hal positif yang perlu saya ketahui. Jujur saya itu orang kampung yang tidak pengalaman ya teman-teman, makanya butuh support ataupun dukungan dari teman-teman biar saya itu tidak begitu kampungan gitulah. Dan di sini saya sudah persiapkan videonya ya teman-teman, yang akan kita tonton ya. Di sini tajuknya perbedaan Cina Malaysia, Chinese ya, Chinese. Perbedaan Chinese Malaysia dan Tionghoa Indonesia. Oh, ini kira-kira bedanya apa ini? Ini cukup menarik untuk saya tonton, ini cukup apa ya, karena saya juga sering sih melihat orang-orang Cina di Indonesia gitu ya, bagaimana apa ya, walaupun tidak begitu mengetahui sifat-sifat ataupun kebiasaannya, tapi yang jelas ketika mendengarkan video ini saya akan mengetahui perbedaan orang Cina yang di Malaysia ataupun orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Oke, seperti biasa bagi yang mau nonton bareng bersama saya, don't go anywhere, stay here and check it out. You siapa? Saya bukan you punya Cici. Saya bukan you punya Koko. Langsung sama sekali tak ada Cinanya. Oke ma. Oke lo. Oke lah. Oke lah. Hai, welcome back to my YouTube channel with me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan baik-baik saja. Ini kalau Sari Ting Ting itu kalau di Indonesia saya ingat Ayu Ting Ting ya. Sari Ting Ting, Ayu Ting. Kalau di Indonesia Ayu Ting Ting, kalau di Malaysia Sari Ting Ting. Lagi setelah melihat video ini. Di video kali ini seperti yang kalian lihat di tajuk videonya, akan sharing dari pengalaman Sari perbezaan antara Chinese di Malaysia dan Chinese di Indonesia. Malaysian Chinese and Indonesian Chinese. Indonesia Chinese atau Cina Indonesia biasa disebut Tionghoa. Tapi sebelum kita lanjut dan bahas apa perbezaannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik subscribe ya. Sari Ting Ting, supaya Sari lebih semangat lagi buat konten yang lebih menarik lagi buat kalian. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke video. Ada orang Cina di Malaysia dan di Indonesia. Pada zaman dahulu, mereka datang ke Malaysia dan juga Indonesia untuk berbisnis atau buat perdagangan. Jadi itu kenapa ada Cina di Malaysia dan di Indonesia. Ini berasal dari nenek moyang mereka dulu yang dari China yang datang ke negara ini. Karena sudah lama dan mempunyai banyak keturunan, mereka juga menjadi warga negara Malaysia dan juga warga negara Indonesia. Tapi apakah yang membedakan Cina di Malaysia dan juga Cina di Indonesia? Seperti yang kita tahu, pada umumnya Cina itu memiliki ciri-ciri ya berkulit putih, mempunyai mata yang sedikit kecil, ya selalu dicakap itu mata sepet ya. Sepet, sipit. Tiga hal yang akan Sari sharing di video ini perbezaannya.
Yang pertama yaitu cara berkomunikasi Cina di Malaysia berkomunikasi lebih kepada menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang selalu sehari dengar itu mereka menggunakan bahasa Mandarin. Ada juga bahasa Cantonese, Hakka, Hokkien, Teochew, dan lainnya. Tapi yang paling sehari selalu dengar itu cakap Mandarin ya, Cangkuai. Sedangkan di Indonesia, Cina Indonesia itu mereka menggunakan hanya satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Misalnya kalau Cina di Malaysia berkomunikasi antar sesama Chinese, mereka mesti menggunakan bahasa Cina juga. Tak kira lah bahasa Mandarin ke Hokkien ke macam itu. Tapi kalau Cina di Indonesia, mereka banyak lebih menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Di video sehari sebelumnya yang tentang sekolah di Indonesia dan juga sekolah di Malaysia, di video itu Sari juga ada menjelaskan tentang sekolah rendah jenis kebangsaan Cina yang menggunakan bahasa pengantarnya itu yaitu bahasa Mandarin. Yes, teman-teman. Jadi ada satu sekolah itu jenis kebangsaan Cina, mereka semuanya menggunakan bahasa Mandarin. Dan di Indonesia juga ada loh sekolah Cina, tapi bahasa pengantarnya itu walaupun semuanya itu Cina, mereka menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia. Tapi Cina di Malaysia ini bukan berarti mereka tak tahu cakap Melayu ya. Sari juga mempunyai teman Chinese di Malaysia ini. Kami juga berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu loh teman-teman. Jadi Cina di Malaysia ini bukan tidak tahu menggunakan bahasa Melayu, tapi mereka kurang fasih ya, dan mereka itu mempunyai slangnya sendiri jika bercakap dalam bahasa Melayu. Misalnya kan, kalau orang Melayu cakap itu iya ke, tapi kalau Cina Malaysia cakap iya meh, dia punya slang sendiri macam meh, ma, oke ma. Oke lo, oke lah. Iya ke. Seperti itu. Jadi berbeza, dia menggunakan bahasa Melayu, tapi mempunyai slang Chinese-nya juga. Bosana. Jadi mereka bukan tak faham, mereka faham, tapi kurang fasih saja. Sedangkan Cina di Indonesia, mereka bahkan sudah lupa dengan bahasa Mandarin. Banyak juga Cina di Indonesia tidak tahu, bahkan tak tahu sama sekali menggunakan bahasa Cina, baik itu Mandarin ke Hakka ke seperti itu. Tapi kalau di daerah Rumah Sari, di daerah Medan, mereka ada juga bercakap dalam bahasa Hokkien. Bahkan Cina di Indonesia itu kalau di daerah Jawa itu mereka mengucapkan bahasa Indonesia itu pun kalau orang Indonesia cakap medok, macam terlampau kental berbahasa Jawanya. If I can get 60 in this year is really amazing year for me. Ini pemain Jawa Indonesia. Dan kalau di Medan pula, dia orang macam sudah ikut slang Medan, bukan macam ada ikut-ikut Cinanya. Ya, jadi itu tadi hal yang pertama membedakan antara Cina di Malaysia dan juga Cina di Indonesia. Dari bahasa ya. Oke, kita lanjut ke hal yang kedua, panggilan yang membedakan antara Cina di Malaysia dan juga Cina di Indonesia. Kalau Cina di Malaysia untuk perempuan yang masih muda, mungkin yang belum kawin, macam Sari, kita akan panggil dengan sebutan Amoy ataupun Lenglui, itu untuk perempuannya. Kalau untuk lelakinya, kalian boleh panggil Lengcai. Kalau untuk yang sudah berkawin, macam yang lebih umurnya lebih tua, mereka akan panggil dengan auntie ataupun uncle. Berbeza halnya dengan Cina di Indonesia. Kalau Cina di Indonesia, untuk perempuannya mereka akan memanggil itu dengan sebutan cici, yang artinya adalah kakak ataupun macam serupa cici seperti itu. Itu untuk perempuannya. Kalau untuk lelakinya pula, mereka memanggil dengan sebutan koko ataupun abang. Tapi ini yang membedakan, jangan panggil dengan sebutan cici ataupun cece dan juga koko dengan Chinese di Malaysia. Kenapa? Karena panggilan cece dan juga koko di Malaysia itu lain kalau kalian panggil dengan satu orang.
Cice ataupun Koko macam itu, mereka akan terkejut. Nanti dia akan marah seperti ini. You siapa? Saya bukan you punya Cice. Saya bukan you punya Koko. Saya terkenal you lah. Karena Cice dan Koko untuk Cina di Malaysia itu hanya untuk orang terdekat saja. Misalnya betul-betul dia punya kakak, dia akan panggil Cice. Untuk keluarga, dan untuk betul-betul dia family punya ya. abang, macam saudara satu keluarga, dia akan panggil Koko. Jadi kalau di Malaysia itu hanya untuk keluarga saja, satu darah. Tapi kalau di Indonesia itu bebas. Kita boleh memanggil orang yang kita tak kenal, dia Cina dengan sebutan Cici, Cece ataupun Koko. Jadi itu tadi yang membedakan. Hal kedua yaitu tentang panggilannya. Oke, yang terakhir kita lanjut ke hal yang ketiga, yaitu nama di IC Cina di Malaysia dan juga nama di KTP, kartu tanda penduduk di Cina Indonesia. Ada yang membedakan. Kalau Cina di Malaysia, mereka masih menggunakan nama mereka, nama macam Cina, dan mempunyai marga. Misalnya ada Wong, Chan, Chen, atau Wu, Leong. Nama di IC mereka itu masih menggunakan nama Cina. Seperti macam umpama Wong Fei Hong, Chan Nyuk Chin, macam itu ya. Tapi kalau Cina di Indonesia tak ada seperti itu teman-teman. Di KTP Cina Indonesia mereka tak ada menggunakan nama Cina. Mereka menggunakan nama Indonesia seperti umumnya. Ada beberapa artis di Indonesia itu dia berdarah Cina, tapi nama di KTP mereka itu langsung sama sekali tak ada Cinanya, ataupun nama depannya Lim atau Wong atau Wu, seperti itu tak ada teman-teman. Namanya Indonesia sangat. Contohnya Kevin Sanjaya, Andreas Pratama, Basuki Cahaya Purnama. Kalau dari namanya, kalau dia tunjuk KTP dia, kita tidak tahu dan kita tidak boleh cam dia itu Cina. Ya, itu tadi 3 hal menurut pandangan Sari. Yang Sari sharing tadi itu yang Sari tahu. Mungkin kalau kalian tahu, kalian boleh juga komen dan ikut sharing di kolom komentar di bawah. Oh ya teman-teman, terima kasih menonton video ini sampai akhir. Tapi sebelum Sari menutup video ini, Sari akan ucapkan Happy Chinese New Year. Selamat Hari Raya Tahun Baru Cina, Gong Xi Fa Cai, Sinin Kuai La. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Wah, itulah tadi ya, sudah kita tamatkan sampai tuntas ya keterangan ataupun penjelasan dari Sari Tinting ini, perbedaan Cina Indonesia dan Cina Malaysia ya teman-teman. Yang mana perbedaan itu ada dari nama panggilan yaitu seperti Cece, Cici, Koko ya. Kalau di Indonesia kan biasa orang Indonesia ketika melihat orang Cina itu biasanya kok ini kok terima kasih ya kok dan lain sebagainya. Terus kalau di Malaysia nggak boleh sembarangan panggil macam tuh ya. Ternyata panggilan Cece ataupun Koko itu untuk Cina Malaysia itu untuk orang-orang terdekat saja yang betul-betul memang family ya, memang abangnya, memang tantenya dan kakaknya dan lain sebagainya ya. Ternyata macam tuh ya. Nggak menyangka bisa perbedaannya seperti itu ya. Terus untuk nama-nama itu juga saya belum tahu sih. Tapi memang ketika ada orang darah Cina itu ketika di Indonesia memang tidak ada nama-nama Cinanya memang seperti itu. Beda kalau di Malaysia seperti yang Sari Tinting sampaikan tadi bahwasanya kalau di Malaysia tetap ada marganya, tetap juga membawa nama-nama China seperti itu. Oke, itulah tadi ya dari nonton bareng yang disampaikan oleh Sari Tinting. Thank you informasinya, dan bagi teman-teman yang belum subscribe Sari Tinting, ayo di subscribe ya teman-teman biar beliau itu tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi kepada kita. Sampai jumpa di program nonton bareng berikutnya bersama saya Cak Ope. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.